اللهم صل وسلم على سيد ولد عدنان سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وأصحابه في كل وقت وآن. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Jami Al-Mukarramah, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah bentangkan kepada kita semua hingga pada hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah, dikuatkan di dalam iman, Islam dan ihsan, dan segala hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif daripada kitab-kitab yang kita pelajari, khususnya Imam Nawawi, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Riyadhus Shalihin min kalami khairil mursalin al-thalith anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Amal-amal umatku dilaporkan kepadaku, yang baik dan yang jelek. Jadi dilaporkan kepada Nabi. Fawajadtu fi mahasinil a'maliha al-adha yumatut tariq. Dan saya temukan amal yang baik itu adalah al-adha yumatu anit tariq, membersihkan gangguan dari jalanan. Itu amal yang baik. Masya Allah. Itu diperlihatkan oleh Allah saat Nabi Muhammad masih hidup. Dilihatkan mana saja. Kemudian wawajadtu fi masawi'i a'maliha, dan saya temukan amal-amal yang jelek adalah an-nakha'atu takunu fil masjid. An-nakhamatu takunu fil masjidi la tudfan. Adalah riak, ludah yang ada di masjid yang tidak dipendam. Jadi kalau dulu itu kan masih berupa tanah, sehingga kalau orang membuang kotoran bisa tinggal mendam, ditutupin dengan tanah begitu. Nah, itu termasuk amal yang jelek di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ada kotoran di jalan dibersihin. Makanya itu orang-orang yang bekerja menjadi pembersih di jalanan itu bila mana dia niatkan ibadah, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya, sebab
Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah fi ardi, sebagai pengganti Allah. Bagaimana sih pengganti Allah? Berarti memelihara, merawat, menjaga. Makanya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat terhadap makhluk Allah. Orang yang disayangin oleh Allah adalah yang paling berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Nah, ketika diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, maka tugas-tugas mulia dibebankan kepada manusia, membangunnya agar bumi ini menjadi baik. Sebab sebetulnya yang menawarkan diri untuk menjadi khalifah itu malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha, katanya. Ya Allah, Engkau akan menciptakan orang yang akan merusak, wa tusfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak, padahal kami menyucikanmu. Artinya kata malaikat, coba kasih ke saya ya Allah, kasih tugas khilafah ini kepada kami bangsa malaikat. Kami akan menyucikanmu, kami akan mengagumimu, kami tidak akan melanggar terhadap aturan-aturanmu. Dari besarnya tugas khalifah atau khilafah yang ada di bumi ini. Kemudian kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya tahu apa yang harus saya lakukan, kalian gak mengerti. Sudahlah. Nah, tugas khilafah diantaranya adalah memakmurkan. Memakmurkan dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Setiap ibadah yang sifatnya itu kemanfaatannya bukan hanya dirasakan oleh seorang diri, maka itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan, yang dirasakan manfaatnya hanyalah pribadi. Makanya kadang misalnya secara umum sholat di rumah itu lebih afdal, sholat sunnah lebih afdal dibandingkan dengan sholat di masjid. Sebab lebih khusyuk, lebih potensi untuk ikhlas lebih besar dibandingkan dengan sholat di masjid, sholat sunnah. Sepi, nggak ada orang, enak gitu, bebas, mau panjang, mau pendek, mau gimana, namanya berduaan dengan Allah. Akan tetapi bila mana dia pergi ke masjid, tujuannya untuk mensyiarkan, tujuannya untuk menjadi contoh bagi yang lain, biar yang malas-malas ke masjid pada ikut ke masjid misalnya, membikin lingkungan agar orang-orang bisa hidup masjidnya, syiarnya ada, maka itu lebih utama sholat di masjid dibandingkan sholat sunnahnya, maksudnya dibandingkan dengan sholat di rumah. Nah, sebab ini kemanfaatannya bukan untuk pribadi, tapi kemanfaatannya juga bisa dirasakan oleh orang lain. Makanya imatatul adha anit tariq, menghilangkan kotoran dari jalanan, itu termasuk amal soleh. Nah, termasuk amal-amal yang baik. Sebaliknya ngotorin, apalagi masjid yang dikotorin, la ilaha illallah. Apalagi masjid dikotorin. Banyak orang-orang ngotorin. Mohon maaf, kadangkala orang yang merokok itu ngotorin di masjid, dikotorin dengan, sebagian ulama bahkan mengharamkan. Dia tidak mengharamkan rokoknya, tapi mengotorin masjid dengan rokoknya, ya hukumnya haram, dengan bau yang tidak sedap, dengan apalagi nggak ada asbak misalnya, waduh, udah akhirnya berserakan bekas rokoknya. Nah itu sebaiknya dihindari, karena kehormatan masjid itu besar. Orang membunuh nyamuk itu boleh dibunuh, tapi bila mana dia dibunuh mati itu nyamuk,
Kemudian dia biarkan nyamuk itu di dalam masjid, tidak dia ambil taruh di sakunya kemudian nanti dibuang atau ditaruh di mana, maka haram, sebab dia seolah-olah membikin bangkai ada di masjid meskipun hanya seekor nyamuk, apalagi mengotorin masjid. Apalagi nah di sini pentingnya masjid itu diagungkan, diperindah, dikasih yang enak, yang baik, itu besar pahalanya. Ya, besar pahalanya. Makanya Nabi mewanti-wanti jelek sampai beliau itu marah dengan semarah-marahnya. Ada pernah melihat bekas riaknya orang nempel di dinding masjid. Penting beliau itu. Pergi, beliau bersihkan dengan tongkatnya pelan-pelan di keriknya. Sampai begitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kadang tanpa kita sadarin ngupil di masjid. Habis ngupil dilempar plek gitu. Enggak taunya akhirnya. Nah itu penting. Jadi kalau kita habis makan, habis minum, sampah-sampah yang ada di masjid itu mesti dibersihin, dibiasakan. Ya syukur-syukur bila mana masjid-masjid yang ada panitianya, ada merbotnya yang membersihkan, ya alhamdulillah bila mana demikian. Ya, dikhawatirkan rumah-rumah Allah yang tidak mengagungkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain dikatakan kenapa an-nakha'ah li'alla yuqdharul masjid li'annahu yuqadharul masjidah, merusak atau mengotorin masjid, wa yata'adza bihi man ta'allaqa bihi, dan merasa terganggu orang-orang yang suka ke masjid. Aura'aha, dalam riwayat yang lain li'alla yusiba jildal mu'min aw thawbahu fayu'dhi, agar tidak disentuh orang meludah di masjid, kata Nabi, agar tidak disentuh oleh badan seorang mukmin atau bajunya. Kita kalau duduk pegang sesuatu, tahu-tahu yang kita pegang bekas ludah orang, gimana rasanya? Keselnya minta ampun. Siapa yang sembarangan ini? Karena di antara adab kita meludah itu, di antara adabnya ludah ke sapu tangan atau ke tisu, itu sunnah untuk meludahnya. Kemudian kalaupun di luar kita meludah itu jangan ke depan dan jangan ke kanan, sebab di depan dan di kanan itu adalah malaikat. Nah di kiri kita nggak apa-apa ngeludah ke kiri. Saya punya Syekh Yasir Al-Qutmani yang dulu pernah ke sini itu. Beliau mengatakan sejak saya mendengar bagaimana adab seseorang untuk tidak meludah ke kanan dan ke depan, sampai hari ini saya nggak pernah meludah ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke depan. Pun juga saya mendengar bahwa dari guru kami Sayyidil Habib Umar, kenapa kita itu kalau meludah jangan sembarangan, hatta di tanah, hatta ke kiri. Saya nggak berani, sebab itu adalah ummuna katanya. Bumi itu, tanah itu asal kita semua. Kita itu berasal darinya. Sama aja kita dengan orang tua kita, ibu kita. Nah sekarang gimana kalau meludah terhadap ibunya? Sampai segitunya mereka itu di dalam berhati-hati beradab di muka bumi. Bukan suatu hal yang haram, bukan sesuatu hal yang makruh, yang mau gimana lagi kita harus meludah. Cuman sebagai bentuk adab, sebab meludah itu identik dengan hal yang menjijikkan. Maka nggak layak asal kita, asluna ard, kita ludahin gitu. Padahal kita berasal sama dengan orang ngeludahin badannya sendiri misalnya, nggak enak juga. Sehingga lebih baik pakai tisu, pakai sapu tangan dan lain sebagainya. Nah ini
adab nabawiyah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak meremehkan urusan masjid ini. Pun juga amal yang baik yang bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa. Apalagi kita bisa mempertahankan dan menjaga agama ini. Amal itu luar biasa. Sekolah-sekolah, pesantren-pesantren kita pelihara, kita jaga, karena itu adalah benteng kita, benteng pertahanan umat Islam dari masa ke masa. Karena kalau tidak ada yang mengajarkan adab, waduh gimana nasib daripada generasi-generasi yang akan datang. Enggak mengajarkan keimanan, bagaimana nasibnya? Dunia bisa hancur. Naam. Ar-rabi anhu anna unasan qalu ya Rasulullah. Nah, ini amal-amal yang saleh. Ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, katanya, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya itu pergi dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Wa yusumuna kama nasum, mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kita enggak bisa sedekah. Jadi orang kaya lebih banyak pahalanya, kata. Jadi ini menunjukkan betapa sahabat itu rakus dengan pahala, rakus dengan amal saleh, sehingga mereka begitu. Bukan hanya kaum lelakinya, yang perempuan juga begitu, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, enak ini orang laki bisa jihad, bisa hadir Jumat dan berjamaah di masjid-masjid, enak mereka dapat pahala banyak. Nah kita cuma jagain anak-anak mereka, harta mereka di rumah-rumah kita, kata perempuan. Kan kita pengen pahala yang banyak ya Rasulullah. Nabi mengatakan bahwa husnu taba'ilukunna ta'dilu kullu dzalik, kata beliau. Kamu baik kepada suamimu, layanin, taat, itu mengalahkan semua itu, atau menyamain dengan pahala jihad, pahala sholat berjamaah, sholat Jumat dan lain sebagainya. Tapi di sini menunjukkan betapa para sahabat itu pengen menumpuk pahala sebanyak-banyaknya. Mereka sampai seperti itu. Faqala, maka Nabi menjawab, kalau memang kalian pengen bersedekah dan kalian tidak punya harta untuk kalian sedekahkan, wah kadang sahabat itu jangankan untuk bersedekah, untuk makan sendiri aja kagak mampu. Apa kata Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan atau bisa menjadikan sebagai sedekah, pahala sedekah? Apa? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih yang kita ucapkan subhanallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap alhamdulillah yang kita ucapkan itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, setiap la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, memerintah kebaikan itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, nahi munkar juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, di dalam kemaluan istri-istri kalian, kata Nabi, itu ada sedekah. Wah. Qalu, mereka nanya, ya Rasulullah, katanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Jadi kalau kita ini melampiaskan kebutuhan biologis kita, syahwat kita, bisa dapat pahala ya Rasulullah. Masa melampiaskan nafsu bisa dapat pahala, katanya. Maka kata Nabi, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, bukankah kalau ditaruh di tempat yang haram juga dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fi halal,
Begitu pula bila mana engkau taruh di tempat yang halal. Makanya mencari nafkah, makan, minum itu bisa berpahala bila mana makanannya halal. Bahkan di dalam hadis kata Nabi, Allah itu ridha kepada seorang hamba yang bila mana dia minum dan dia mengatakan alhamdulillah selepasnya. Masya Allah, cuman bismillah alhamdulillah minum, Allah ridha. Oh, pahala luar biasa, ya kan? Nah, tentu di sini tergantung halal atau tidak. Nah, ini amal soleh. Amal soleh penting, beramal soleh itu, karena itu mengantarkan kepada kebahagiaan. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang janji Allah bagi mereka yang beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahur rahmanu wudda. Siapa yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, maka akan Allah jadikan kekasih. Allah sayangin, Allah beri wud di dalam rizkinya, di dalam aktivitasnya, di dalam kesehatannya, di dalam kerjaannya. Semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Di saat kita beramal saleh. Ini ayat, banyak ayatnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, akan aku hidupkan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang indah. Hidupnya indah, enak, nikmat. Itu kehidupan orang-orang yang beramal saleh. Kemudian apalagi firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihati inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Siapa yang beramal saleh, kami tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang berbuat baik. Masya Allah. Tapi kadangkala kita beranggap saleh, sudah amal-amal kita saleh, tapi kok hayatan thayyibah yang Allah janjikan, kehidupan yang indah, itu kok enggak kunjung kita rasakan. Kadang ekonominya yang masalah, kadangkala keluarganya yang masalah, kadangkala hidupnya blangsat kata orang Jakarta, padahal sudah merasa dirinya beramal saleh. Ingat, amal saleh itu bukan hanya sekedar salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan. Ini saya kan sudah puasa Senin Kamis, saya sudah salat tahajud, udah salat berjamaah, tapi kok masih kayak gini? Iya, oke. Itu bagian daripada amal saleh. Amal saleh ini luas. Dia kerja sebagai dokter misalnya, kerja sebagai dokter, yang difikirkan cuman untung, enggak perhatian pasiennya. Mau sembuh mau enggak ada urusan, yang penting lu bayar misalnya. Amal saleh ini menjadi guru, masuk absen, enggak profesional sama sekali. Guru keluar masuk sekolah terserah, paham enggak ada urusan. Ini khianah namanya terhadap profesi yang dibebankan oleh Allah. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang khianat bukan kelompokku, bukan golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kerja di kantor, sebelum waktu jam makan siang jam 11 udah keluar. Alasannya apa? Mau sholat duha, mau baca Quran, terus sampai jam 2 baru masuk lagi. Khianat. Dia korupsi waktu, padahal alasannya pengen beribadah. Bukan amal saleh itu namanya. Kadangkala udah merasa amal soleh tapi durhaka kepada orang tua. Kadangkala beramal soleh jahat kepada tetangga, jahat kepada teman. Amal soleh apa?
ya nggak bakalan dapat hayatan thayyibah. Jadi amal saleh ini kompleks dari segala sisi, baru akan mendapatkan saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Harus utuh. Dalam hadis Nabi mengatakan innallaha yuhibbu min abdihi idza amila amalin ayyutkina. Allah itu suka kepada hambanya bila mana mengerjakan sesuatu itu dikerjakan secara maksimal, dikerjakan dengan jadi kita kerja itu profesi kita cintai, kita benar-benar menjadikan diri kita sebagai seorang yang beramal saleh, maka dapat kebaikan-kebaikan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tasbih, tahmid, itu sedekah kita. Kemudian hadis yang berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulami minan nasi alaihi sadaqah, setiap sendi yang ada kepada manusia itu wajib ada sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, tiap hari di mana matahari terbit. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah, engkau bersikap adil di antara dua orang itu sedekah. Ini adil, ini berat, objektif ya. Itu berat, enggak gampang orang bisa bersikap adil itu. I'diluhu aqrabu littaqwa, apalagi kadang kelompok kita, golongan kita enggak bisa objektif, apalagi saudara katanya. Adil ini, wala yajrimanna syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah kalian, kebencian kalian kepada satu kaum, kalian tidak bisa adil, kata Allah. Jadi adil, bersikap adil kepada dua orang itu sedekah. Wa tu'inur rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, membantu orang untuk naik ke atas kuda, ke atas kendaraan. Kalau kita ke dalam mobil, ada orang udah tua, orang yang kebutuhan khusus, kita bantu, atau mengangkatkan barang orang lain, itu sedekah. Jadi perbuatan baik semuanya ini. Wal kalimatut thayyibah sadaqatun, ucapan yang baik itu sedekah. Udahlah, nggak usah kita ikut-ikutan memaki, nggak ada untungnya memaki itu, melaknat, mencaci, sesalah apapun orang dalam pandangan kita. Kalau kita mencacinya atas dasar nafsu kita, itu nggak sia-sia. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, seandainya saya mencaci seekor anjing yang nyusuin anjing misalnya, karena anjingnya, maka saya khawatir dirubah oleh Allah menjadi seekor anjing. Dan orang yang suka mencaci orang lain dengan sesuatu aib yang ia miliki tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum dia merasakan. Sebelum dia terjerumus di dalam dosa, misalnya itu dosa, orang berdosa, dasar dosa begini, enggak, jangan dicaci. Ada orang minum minuman keras di zaman Nabi, minum minuman keras akhirnya ditindak, karena kalau dibiarkan narkoba bergerilya bisa banyak anak-anak muda kaum muslimin yang menjadi korban, kan begitu. Akhirnya Nabi melakukan langkah antisipasi, siapa yang mengedarkan narkoba ataupun terang-terangan mabuk minum minuman, waktu itu belum ada narkoba tingkat tinggi, maka harus dicambuk, harus ditindak oleh Nabi, dan dia mau ditindak, dihukum. Tahu-tahu ada orang nyaci maki, dasar pemabuk, dasar begini begitu. Apa kata beliau? Katanya,
La tu'inu syaitan ala akhik fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kamu jangan seenaknya ngomong, nyaci maki, jangan. Dia berdosa, oke, tapi jangan bantu setan. Jangan tambah dia tambah benci, jangan tambah sakit hati, jangan. Udah biarin. Dia sudah dihukum. Dia sudah, kok malah ditambah. Nah, ini penting kita, kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat-kalimat yang baik, ngasih kabar yang enak-enak. Pulang ke rumah jangan cerita yang enggak enak-enak. Istrinya pengen udah sumpek, datang dari luar nambah sumpek lagi. Udah cari yang enak-enak. Biar hidup itu nikmat. Nah itu sedekah. Ketemu teman, kabari yang enak-enak. Jangan di zaman kita sekarang ini orang begitu gampang melampiaskan emosinya, melampiaskan kemarahannya, melampiaskan sifat hasadnya, sifat iri dan dengkinya, melampiaskan kesombongannya melalui sosial media. Kadang wah caci maki nggak kuat, lihat emosi, komen di situ, Allah, komennya macam-macam, dasar, sampai kebun binatang semuanya keluar semuanya. Orang mukmin tidak demikian. Al muslim man saliman muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim sejati itu, kata Nabi, orang lain sesama muslim selamat dari tangan dan lisannya. Tangan kalau kita artikan sekarang ya menulis, ngetik, itu bagian daripada tangan. Ini perlu kita renungi bersama. Enggak setuju, enggak puas, kecewa dengan satu, sampaikan kalau bisa nyampe kepada yang bersangkutan, tapi dengan cara yang baik. Kalimatut thayyibah, dengan cara-cara yang baik. Fir'aun yang ngaku nabi itu, mengaku nabi ini Fir'aun, dibilangin oleh Allah kepada Nabi Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi ke Fir'aun, ini Fir'aun udah keterlaluan. Wa qula lahu qawlan layyina, tapi ngomongnya yang baik-baik. Padahal ngaku Tuhan ini, apalagi yang enggak sampai ngaku Tuhan, cuman salah ini, salah itu. Doakan kalimatut thayyibah, sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sedekah. Setiap langkah kaki yang kita gunakan untuk pergi salat itu sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sedekah, dan menghilangkan kotoran dari jalanan itu sedekah. Paling banyak bersedekah ini ya pasukan kuning itu. Paling banyak bersedekah. Alhamdulillah kalau ada di antara kita mendapatkan profesi seperti itu, niat untuk membersihkan jalan umat Nabi Muhammad SAW. Barangkali akan lewat di situ anak kecil yang tidak berdosa. Barangkali ada waliullah yang akan lewat di situ. Barangkali ada orang tua yang banyak pahalanya lewat di situ. Barangkali ada anak yatim yang lewat di situ. Masya Allah, pahala semuanya itu. Mudah-mudahan kita bisa girang dan senang untuk beramal soleh, istiqamah untuk melakukan amal-amal soleh, tidak malah sebaliknya. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 30 mi'a mafsilin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 360 sendi yang ada setiap manusia itu, sendi. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wastaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nas. Siapa yang bertakbir, bertahmid dan bertahlil, bertasbih dan beristighfar kepada Allah, serta membuang hajar, batu-batu dari jalanan umum, au syaukatan, atau duri, ada pecah kaca, pecahan kaca di sapunya, au adaman antarikin nas, atau ada tulang kambing, tulang apa, walhasil yang dapat mengganggu orang jalan lah. Makanya
saya lebih cenderung tidak boleh untuk bikin polisi tidur itu. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat. Tapi secara umum, wah, polisi tidur, satu gang polisi tidur sampai 5. Waduh, itu ganggu banget orang yang jalan. Au amar ma'ruf nahi munkar adad sittina wa 300 sulami fa innahu yumshi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu 'anin nar. Orang yang melakukan itu semua berarti dia telah menjauhkan dirinya dari tergelincir ke dalam api neraka. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.